Baik, saya menyapa yang streaming dari tempat Anda masing-masing, semua tetap dalam berkat sejahtera kasih daripada Tuhan. Yang onsite bisa lihat kanan kiri, kasih saya hello, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian di akhir bulan Juni ini. Minggu ini minggu terakhir di bulan Juni sesuai tema yang menjadi kerinduan kita bersama. Bulan ini menjadi pergumulan dan doa kita sekalian. Anda dan saya mengalami satu hubungan di tengah-tengah rumah tangga kita yang diperbaharui, yang sehat, healthy family relationship. Nah Bapak Ibu Saudara, ini ayat sudah saya sampaikan ketika komsel gabungan yang lalu. Bagaimana menjadi komunitas yang sehat itu dalam konteks kita antar anggota komsel, antar anggota keluarga, tetapi kita ada dalam satu komunitas. Nah saya rindu GBI Sokit menjadi komunitas yang sehat, yang rukun. Amin. Sekalipun dari berbagai macam latar belakang keluarga, Anda ada dari kota masing-masing, dari suku yang berbeda, ya, ada yang Cungkoren, ada yang dari suku Sunda barangkali, ada yang dari suku Jawa, ada yang mungkin dari luar negeri. Haleluya. Semua ada di GBI Sokit. Saya rindu gereja ini menjadi komunitas yang sehat, komunitas yang rukun, karena Tuhan yang terus menaungi kita sekalian. Amin. Nah, teks yang sama, poin-poin yang sama, tetapi arah pembicaraan kita, konteks pembahasan kita akan lebih spesifik, berkenaan dengan tema yang ada kita gumuli sepanjang bulan ini. Ya, tinggal beberapa hari kita akan lewati bulan Juni, kita akan masuk bulan Juli. Ini menjadi bulan kunci di semester kedua di tahun 2022. Sebab bulan depan tema yang diusung oleh sinode kita, bagaimana kita punya hubungan yang sehat dengan Tuhan, dan gereja kita mengambil subtema intimacy with God. Nah ini memang cukup dibilang temanya simple, intim dengan Tuhan, tetapi makna kehidupannya cukup mendalam. Nah kita akan belajar di bulan depan, dan mengakhiri bulan Juni saya mau mengajak kita sekalian, Anda dan saya sebagai warga gereja GBI Sokit, biarlah menjadi keluarga yang rukun. Amin. Kalau orang rukun itu enak, sedap dilihat. Bapak Ibu Saudara yang mohon maaf kalau yang mungkin baru atau memang dikaruniai anak cuman satu, tetapi kalau lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, maka kita sebagai orang tua ketika kita melihat anak-anak kita, kakak adik hidup rukun, tidak ada percideraan, tidak ada perselisihan, beda pendapat itu wajar. Ya, satu keluarga beda pendapat anak-anak kita wajar. Kita harus ingat suami dari keluarga A, istri dari keluarga B, secara golongan darah mungkin sama, tetapi kalau kita belajar golongan darah itu, kalau A kan berarti IA, ada IAIO. Kalau istrinya B berarti IB atau IBIO. Nah kalau O-nya ketemu maka anaknya golongan darahnya O. Tapi kalau B ketemu A maka bisa jadi AB. Tapi kalau A ketemu O, ya yang dominan mana?
bisa jadi A. Kita sudah belajar hal itu masa-masa sekolah. Jadi kita tahu persis bahwa anak kita mungkin satu darah daging, satu lahir di tengah keluarga kok beda sifat. Nah, kita akan mempelajari lebih jauh tentunya kalau Anda mempelajari secara teliti bagaimana kehidupan keturunan. Itu belum secara genetika, itu ada DNA dan lain sebagainya. Golongan darah pun ada istilah RH-nya itu apa gitu ya, kalau tidak salah RH benar ya. Itu kalau yang suka donor darah. Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi lepas dari semuanya itu, kalau anak-anak kita rukun, anak-anak kita berdamai, kita orang tua tuh senang. Tapi coba kalau anak-anak kita masih hidup, anak-anak kita sudah rebutan warisan. Nanti kalau papa meninggal, aku yang pegang ini loh. Ini papanya masih hidup. Kira-kira orang tua lihat anak-anak yang begini gimana? Mama lagi sakit, kusak-kusuk. Nanti kalau mama meninggal, aku yang warisan ini loh. Ini anak nggak tahu diri nih. Tetapi ketika melihat anak-anak rukun, hidup berdampingan, orang tua itu akan senang luar biasa. Yang lalu saya sampaikan bahwa harta orang tua itu jadi harta anak. Sudah pasti. Kita meninggal nggak mungkin kuburan kita yang hanya 2x1 itu ya rice cooker masuk di situ, kemudian kotak perhiasan masuk di situ, kemudian televisi yang sekian in gede banget masuk juga di peti atau di kuburan, itu kan nggak mungkin. Pasti ditinggal semua kan. Kita hanya pakai, ya kita anak-anak Tuhan pakai jas resmi, yang ibu-ibu wanita itu pakai baju yang bagus, hanya cuman itu aja. Semua harta kita jadi milik anak-anak kita. Tapi ada sebuah kalimat, harta anak belum tentu jadi milik orang tua. Itu sudah rumus. Tetapi kita tidak menjadi soal, sebab kita memang menjadi sambungannya Tuhan untuk mengalirkan berkat Tuhan kepada keturunan kita. Amin. Saudara, mari keluarga yang rukun, saya akan cepat di sini. Mazmur 133. Puji Tuhan, sudah gede jadi adem matanya ya untuk melihat. Lihat kanan kiri kasih senyum, adem. Penglihatannya. Nah, kalau AC-nya kurang adem, ya kita berdoa supaya cuacanya tetap dingin. Ya, karena kalau ditambah dingin ada yang kedinginan juga. Kita akan lihat, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun, tanda seru. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, ada dua hal penting. Yang pertama, rukun itu indah di pemandangan Tuhan. Tanda seru jelas sekali di ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Rukun itu indah di pemandangan Tuhan. Kalau Anda dan saya hari-hari ini sedang ada dalam kondisi tanda kutip, kita sedang bertengkar, kita tidak sedang bersatu hati, kita tidak sedang bersepakat, kita tidak ada damai satu dengan yang lain di tengah-tengah anggota keluarga kita, berarti kemungkinan kita sedang tidak hidup rukun. Suami istri bisa beda pendapat. Suami istri bisa bersitegang karena pendapatnya masing-masing. Tetapi harus tetap dijaga
sepakat dan damai sejahtera satu dengan yang lain. Hidup dalam damai artinya tidak ada pertengkaran. Tetapi ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada selisih pemikiran, maka keluarga harus sepakat, sepikir. Maka itu indah di mata Tuhan. Lagu lama kita sering dengar ya, lagu pop tahun berapa itu? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku dulu, apa? Segenggam emas, kau pinang aku, dulu, apa? Jangan kepanjangan, nanti takut karena ya penalti. Waduh, kalau lagi baru lagi gandrung, yen lagi gandrung semuanya indah. Tapi begitu sudah masuk di tengah-tengah perjalanan, beda pemikiran. Kita harus sadar pasti beda pemikiran. Tadi saya sudah sampaikan, latar belakang keluarga yang berbeda nggak mungkin. Apalagi kalau pernikahan antar suku. Mungkin Indiren dan Cungkoren, Sunda dan Jawa, Ambon dan Jawa, Batak dan Jawa. Wah, itu banyak hal perbedaan pemikiran dan lain sebagainya. Tetapi mari kita belajar hidup rukun. Rukun itu damai, rukun itu kondisi yang baik. Tidak ada pertengkaran, kita bersepakat. Amin. Lihat kanan kiri, kasih hello gini, ngomong begini, rukun itu indah di mata Tuhan. Yang kedua, Pak kok cepet banget, kita masih panjang sampai jam 12. Amin. Yang kedua, kurang satu huruf ya, maaf. Nanti bisa diedit tim multimedia. Rukun itu mendatangkan berkat Tuhan. Suami istri yang suka cekcok, orang tua dan anak yang masih suka ribut-ribut, dengar baik-baik. Kalau keluargamu mau diberkati, belajarlah hidup rukun. Karena rukun mendatangkan berkat. Coba kita lihat ayatnya, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di situ digambarkan dengan kata yang pertama seperti minyak yang baik. Yang kedua seperti embun gunung Hermon. Kemudian kalimat 3 bagian akhir, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Seperti minyak di sana dikatakan yang baik, berarti bukan minyak yang usang, bukan minyak yang kadaluarsa, tetapi minyak yang baru. Kalau kita temukan juga dalam kitab Ratapan Kasih Tuhan selalu baru. Tiap hari, tiap pagi selalu fresh. Tuhan siapkan berkat itu bukan stok lama, simpen di kulkas, kemudian ketika kita butuh sesuatu Tuhan buka kulkas, kemudian nih stok yang lama tapi masih segar, masih belum dipakai tapi stok lama. Berkat Tuhan selalu stok yang baru. Saudara, kaitannya bicara minyak
di situ dikaitkan dengan Harun, maka kita tahu siapa Harun. Harun, ketetapan perjanjian lama menetapkan Harun ditetapkan sebagai imam. Keturunannya sudah pasti ditetapkan jadi imam. Kalau bicara minyak di tangan seorang imam, maka kita tahu perjanjian lama minyak sangat identik dengan pengurapan. Kalau kita tarik kepada kita, ini bicara apa? Urapan itu turun dari pemimpin. Amin. Surah Alkitab mencatat perjanjian lama, perjanjian baru. Ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut orang siapakah aku ini? Oh, ada yang berkata engkau ini, itu dan lain sebagainya, nabi yang akan datang. Tapi Yesus bertanya, menurutmu siapa aku? Petrus berkata, engkau anak Allah dari tempat yang maha tinggi. Yesus berkata begini, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Saudara, itu bicara apa? Otoritas turun kepada orang-orang tertentu yang ditetapkan. Saudara, bicara dalam komunitas gereja, kita tahu siapa pemimpin di gereja. Saudara, sekalipun saya sebagai gembala di tempat ini, tapi saya masih punya para pemimpin, ketua perwil saya, ketua BPD saya, dan ketua sinode. Semua kebijakan pelayanan yang saya kerjakan, itu harus bisa dipertanggungjawabkan ke atas. Jelas Tuhan di atas segalanya. Tetapi secara organisasi gereja, GBI Sokit itu ada di Sinode Gereja Betel Indonesia. Bicara pemimpin di rumah tangga, itu suami. Bicara pemimpin di rumah tangga, kalau engkau mungkin saat ini kondisi single parent, Anda pemimpin di situ yang mengalirkan berkat urapan secara rohani. Seperti di kepala yang turun ke janggut meleleh ke jubah Harun. Artinya dari atas itu urapan akan turun. Berkali-kali saya sampaikan, bulan Oktober tahun lalu kita sudah bahas. Rumah tangga yang diberkati adalah rumah tangga yang pemimpinnya takut akan Tuhan. Saudara, yang kedua bicara seperti embun di Gunung Hermon. Yang sudah pergi ke Israel tahu posisi peta letak Hermon dan gunung-gunung di sekitar Sion itu. Dari utara sampai mengalir terus ke selatan. Begitu rupa yang namanya embun dari Gunung Hermon membawa sebuah kehidupan. Dan kalau kita mau tafsirkan, ada banyak yang menafsirkan ini bicara apa sih? Secara lahiriah. Kalau tadi minyak sebuah gambaran dekat konteks dengan Harun sebagai seorang iman. Maka gunung embun, gunung Hermon dekat dengan kita, bicara tentang kehidupan jasmani. Ada sesuatu kehidupan yang dialiri dan itu akan menghasilkan berkat yang luar biasa. Menarik di ayat 3 bagian terakhir, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Dengan sendirinya kalau Anda hidup rukun, dengan sendirinya kalau Anda punya koneksi kepada Tuhan, saya sudah meyakini berkat Allah tercurah. Amin. Tapi ada banyak orang berpikir, Pak, katanya berkat tapi kok sakit. Nah, paradigma kita harus dibuka. Justru ketika Anda mengalami tekanan, mengalami pergumulan, itu sebuah kesempatan. Tuhan akan buat mujizat yang besar. Amin. Kalau Anda nggak ngalami kesulitan ekonomi, Anda nggak akan menikmati mujizat pemulihan ekonomi. Dan Anda nggak bisa bersaksi, oh pekerjaanku diberkati Tuhan. Anda nggak pernah ngalami apa-apa kok. Usaha lancar-lancar, mungkin secara finansial kuat, nggak ada persoalan. Mau bersaksi apa? Tapi ketika Anda mungkin mengalami tekanan, pressure dalam pekerjaan, Anda makin cari Tuhan, Anda makin mendekat sama Tuhan, kemudian Tuhan buka cara-cara yang ajaib. Anda akan tampil tegak berdiri, tidak terkulai dan berkata, yes, memang Yesusku luar biasa.
Ketika Anda sakit, Anda merasa bahwa kenapa katanya kan sehat selalu, tapi kok begini itu dan sebagainya. Tuhan sanggup pulihkan hidup kita sekalian. Amin. Bisa lihat kanan kiri, katakan, Tuhan siapkan berkat khusus buat kita. Haleluya. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang istri saya maju ke depan. Bapak Ibu Saudara bisa merapat satu keluarga fisik. Mau ngomong boleh, katakan begini, hidup rukun dalam Tuhan. Haleluya. Hidup rukun dalam Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Saya mau ajak kita baca kalimat ini Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Jadilah keluarga yang rukun. Rukun itu indah dan baik di pemandangan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya Bapak Ibu Saudara, tentunya saya juga enggak memahami semuanya. Kita semua belajar. Kalau bisa dijawab, enggak nanti saya doa puasa. Oke Pak, yang pertama nih, bagaimana kalau kita menghadapi anak yang masa bodoh dengan situasi keluarga Pak? Ya ada pertanyaan seperti itu. Wah menarik nih. Ya ini tentunya banyak jawaban. Kalau ditanya pengalaman secara pribadi, apakah saya pernah mengalami itu? Mungkin dalam sisi-sisi tertentu bisa jadi orang melihat anak-anak saya masa bodoh, tetapi buat saya pribadi selama ini saya belum ada sih di zona itu, artinya anak-anak saya masa bodoh dengan semuanya, tidak, tetapi mereka dengan bahasa mereka ketika ada pergumulan tertentu di rumah tangga kami, mereka menyuarakan, tentunya yang sudah bisa berpendapat. Kalau Lena kan masih kecil, paling dianya ya mungkin ketika ada pergumulan ini ya pokoknya dia apa ya, sepertinya nggak ada persoalan gitu ya. Itu ya, tetapi saya coba menjawab karena mungkin selama saya melayani pun saya ketemu dengan kondisi anak-anak Tuhan yang merasa bahwa anak-anak acuh tak acuh. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Orang tua harus bijak Bapak Ibu Saudara, artinya ketika anak kita bisa kita ajak diskusi dari sisi kedewasaan untuk menerima kondisi kita orang tua, silakan bisa diajak sumbangsi berembuk. Tetapi bila belum sampai ke situ, ya ini kita tugas orang tua. Kita tetap, mungkin bukan berarti kita nggak mau share ke anak-anak, tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin hanya suami istri yang mengetahui dan bisa menyelesaikan sampai tuntas, baru kita bicara dengan anak-anak. Tapi yakinlah dalam hal ini sebenarnya kalau pertanyaan ini kan anak yang masa bodoh, saya berpendapat sih tidak ada anak yang masa bodoh. Hanya pada waktu itu mungkin anak-anak kita belum memahami kondisi kita. Jadi kita juga nggak bisa menjudge anak kita masa bodoh dengan kita. Dalam fase-fase tertentu anak-anak sepertinya tanda kutip menurut kita kok cuek. Tapi bisa jadi mereka ketika situasi sendiri mereka bergumul tentang kondisi keluarga kita. Nah kita kan nggak ngerti. Karena itu yang lalu kita belajar membangun komunikasi itu penting. Bagaimana kita bisa berinteraksi. Tentunya masing-masing Bapak Ibu Saudara memahami anak kita masing-masing ya, ketika bagaimana caranya untuk memberi stimulus kepada mereka supaya bisa berinteraksi dengan kita. Mungkin itu.
Sebenarnya ini juga banyak situasi yang mendukung ya Pak. Ya, Karena kita yang paling tahu sifat anak-anak kita biasanya berbeda-beda ya. betul. Dan juga ini bisa masalah usia mungkin ya. Iya, Ada usia-usia tertentu yang tampaknya mungkin memang seperti itu. iya, Ya, ada usia-usia tertentu terutama biasanya itu usia-usia beranjak remaja ya. Itu mungkin usia-usia pemberontak. Ya, kalau usia lebih dewasa lagi mungkin sepertinya memang juga seperti itu karena kita juga nggak paham ya sebenarnya kadang mungkin anak itu juga punya masalah sendiri di sekolahnya atau juga mungkin kalau sudah berkeluarga di keluarganya ada iya, persoalan sendiri ada masalah sendiri sebenarnya mungkin kalau saya bisa simpulkan mungkin ya entah nanti mungkin Pak Antibas bisa menambahkan mungkin uh, kita bisa lihat dari berbagai sisi dan kita bisa mengkomunikasikannya dengan lebih baik ya tidak dengan emosi begitu betul. Ya, betul, ya betul. ya mungkin seperti itu ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara, karena jujur ya, kita nggak bisa paksakan pola pikir kita kepada anak-anak kita. Saya setelah jadi orang tua baru sadar, ya dulu waktu anak-anak, apalagi dengan saya kan SMP, SMA sudah ngekos. SMP saya dengan kakak saya, tapi begitu SMA saya murni sendiri, ke kuliah juga sudah terpisah dengan orang tua dan eh, saya di situ kadang-kadang ketika masa pertumbuhan, kadang-kadang apa ya semacam apa ya istilahnya pagar yang dibangun oleh orang tua. Saya berpikir orang tua kok kuno amat sih ya, harus begini harus begitu. Saya masa sih anak muda nggak boleh ini itu. Tapi begitu saya beranjak jadi orang tua, saya memahami ternyata tidak ada hati orang tua yang punya pemikiran jahat buat anak-anaknya. Hanya saya memahami kan harusnya nggak begitu cara penyampaiannya. Ya ini saya memahami juga sekarang juga saya begitu. Dengan anak-anak saya 3 itu berbeda pendekatan komunikasi. Ya, eh, ya bahasanya tentu berbeda. Kadang-kadang ada beberapa kasus tertentu anak-anak saya ternyata nggak curhat ke saya tapi curhat ke maminya. Jadi dia bilang loh Pi ini gini-gini loh. Kok kamu tahu? Iya ngobrol. Tapi jangan bilang-bilang kalau dia cerita sama saya. Saya nggak sebut dia ya karena kan nggak enak disebut nama gitu ya. Dia cerita ke saya supaya saya nggak cerita ke kamu Pi. Tetapi kan kamu orang tua harus tahu juga. Ya ini contoh-contoh seperti itu. Karena apa? Kami juga membangun transparan untuk apa yang dialami anak-anak. Sekalipun barangkali ada hal-hal tertentu yang saya juga nggak ngerti sampai hari ini, itu bisa jadi. Ya kan papa, mama kita sebagai orang tua kan bukan maha tahu ya. Jadi anak-anak ini juga untuk anak-anak nih pesan. Ketika kalian berpikir, kok papaku nggak tahu, kok mamaku nggak tahu. Kalau kalian, Anda sebagai anak nggak pernah cerita, ya papa mamamu kan bukan manusia super yang bisa tahu semuanya. Bagaimana tahu? Tentunya dengan cara dikomunikasikan. Oke itu. Oh, bagaimana menghadapi pasangan yang kita simpulkan saja ya, yang belum beribadah dan rindu supaya beribadah bersama. Ya, Iya. kita simpulkan seperti itu saja ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini saya perlu sampaikan ke seluruh jemaat Tuhan yang dikasih di tempat ini. Kadang-kadang memang kita berpikir positif adalah kalau bisa satu wadah beribadah itu jauh lebih baik. Ya, memang itu tidak bisa dipungkiri. Artinya kita bisa satu nafas dalam arti satu tuntunan. Kenapa seringkali kita jemaat diarahkan menetap di sebuah gereja lokal untuk bisa digembalakan. Itu sebab sisi lain pengajaran juga bisa menyangkut di situ. Karena kalau berbeda-beda pengajaran akan timbul persoalan juga. Itu betul, tetapi saya berpikir lebih luas. Kalau mungkin pasangan kita belum beribadah di tempat ini, asal dia tetap aktif di tempat dia beribadah, sama-sama anak Tuhan, kita tidak perlu saling memaksa untuk datang. Justru kita menunjukkan
Sesekali kita mungkin antar pasangan kita ibadah di tempat di mana dia beribadah. Itu justru elegan menurut saya. Saya senang kalau gereja ini dipenuhi jiwa-jiwa ibadah penuh. Betul, saya senang sebagai hamba Tuhan secara lahiriah, saya senang. Tetapi konsep tubuh Kristus kita perlu jaga. Saya tidak mau ada jemaat GBI Sokit yang terjebak dalam pemikiran oh Sokit itu is the best. Betul dari sisi tertentu. Tapi kita juga punya kelemahan. Kita nggak boleh menjudge gereja lain atau siapapun. Karena apa? Justru ketika kita memaksa dengan begitu rupa, pasangan kita akan antipatik. Loh, ini orang Sokit kok begini ya? Apa diajarkannya begitu? Tapi justru ketika kita melayani dia, kan nggak salah toh. Kita sesekali antar pasangan kita di gerejanya, kita antar dia beribadah. Kalau dia nyaman bertumbuh di situ, puji Tuhan. Daripada dia bertumbuh di tempat lain, artinya tidak kenal Tuhan, kan repot lagi kita. Ya memang betul secara lahiriah, kalau kita bisa bareng itu jauh lebih praktis. Betul? Transportasinya juga nggak repot ya, satu arah dan lain sebagainya, itu praktis seperti itu. Tetapi saya mau mengajak kita harus buka hati kita nggak boleh menjudge siapapun. Saya dengan pendeta manapun saya berteman, berkawan. Kemarin pasang ini pun saya minta bantuan gembala seberang sana, pinjam alatnya untuk pasang ini. Karena apa? Saya membangun komunikasi, saya tidak mau ada hal-hal pikiran negatif. Ya bisa tanya aja Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau mau tes ketemu pendeta siapapun silakan tanya, gimana dengan pendeta Antipas. Saya rasa saya semua menjagakan apa? Bahkan ketika ada anggota gereja kita ibadah di tempat lain, pendeta itu ngomong ke saya, Antipas ada anggota gereja Bapak ibadah tempat kami. Oh ya enggak apa-apa. Tapi sebaliknya juga kalau ada dari mereka ke kita, saya laporan juga. Jadi nggak menjadi soal ya. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara punya kerinduan, itu sah-sah saja. Dan kita pun tidak boleh berkecil hati. Satu kali waktu mungkin bisa jadi pasangan kita akan beribadah di tempat ini. Tapi tanpa menjudge, menjelek-jelekan siapapun. Saya nggak sebut ya, tapi ini orangnya hadir. Saya tahu ketika si suami ini baru kenal Tuhan, istrinya suka nganter sampai di ujung gerbang sana. Nggak saya sebut nama. Hanya diantar suaminya masuk, istrinya ke Purwokerto. Tapi lama-kelamaan Natal diundang ikut. Saya masih ingat ketika saya antar papa kunjungan, tanda kutip saya juga merasa kok ini kayak orang cuek amat gitu ya. Tapi begitu ditangkap Tuhan, justru ibu ini sekarang luar biasa. Setiap saya kunjungan ke sana, pokoknya Pak Antipas nggak boleh pulang, makan dulu, dijamu begitu rupa. Karena apa? Saya tahu si suami nggak maksa, biarin aja. Karena apa? Kalau Tuhan sudah tangkap, nggak kemana-mana kok. Amin. Lihat kanan kiri, kasih say hello gini. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Berarti ini berlaku Masih ada waktu? Sampai jam berapa ya Pak? Sedikit ya. Berarti ini kalau pasangan kita sama-sama orang percaya tapi gereja lain. Nah kalau bagaimana kalau pasangan kita ternyata belum orang percaya dan kita iya. rindu untuk saya lupa tadi ya. beribadah. Oke, ya. Gini Bapak Ibu Saudara, kita memenangkan jiwa itu bukan dengan paksaan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya harus luruskan. Ada banyak orang tidak jadi kenal Tuhan karena lihat perilaku kita. Sebenarnya kalau kita berikan teladan yang baik, saya sering dengar loh, oh, gimana saya mau ke gereja? Dia yang sudah ke gereja aja begitu kok. Nyuruh-nyuruh saya ke gereja. Lebih baik saya lupa. Waduh, kalau dibilang kayak gitu, terus mau ngomong apa saya? Jadi saran saya yang mungkin kasus seperti itu, kita yang sudah kenal Tuhan, justru kita harus buktikan bahwa kita takut akan Tuhan.
harus jadi contoh. Nanti dengan sendirinya, yakin. Tapi memang dari unsur PI, ya saya kan ini tidak bicara tentang PI ya. Tapi kalau dari sisi PI pemenangan jiwa, ya paling tidak kita nggak boleh berdiam diri saja. Sekarang lucu ya, kalau kita punya pasangan yang belum kenal Tuhan, bertahun-tahun hidup bersama, Anda sudah ngerti tentang jalan keselamatan, Anda nggak pernah sharing tentang jalan keselamatan. Wah, ini kita egois banget loh, masuk surga sendiri. Tetapi bagaimana, kita nggak perlu paksa dia, kita berikan contoh keteladanan ya. Terus jangan, ya kadang-kadang suka ada yang, saya suka ketemu juga yang aneh-aneh, pasangannya didoakan sampai ditumpangin tangan ya. Mohon maaf, istri mau di dalam Tuhan atau di luar anak-anak Tuhan, tetap suami di mana saja tetap kepala. Jadi nggak ada istrinya yang sudah takut akan Tuhan, suaminya blak, dalam nama Tuhan Yesus bertobat. Malah nggak bertobat yang begitu, suaminya marah. Jadi harus tunjukkan saja kecintaan kita sama Tuhan. Sebaliknya juga suami, yang suami takut akan Tuhan jangan terus hakimi istri. Istri harus takut akan Tuhan, istri harus hormat sama suami, istri harus tunduk. Kamu harus tunduk. Kita pakai ayat itu untuk memaksa pasangan kita, nggak akan jadi. Tapi kita tunjukkan, kasihi istri kita, pasangan kita. Nanti dengan sendirinya. Mungkin gitu ya. Itu sih nanti ada tips yang lain lah, bicara tentang pemenangan jiwa. Oke. Oh. Kenapa anak berani sama orang tua, padahal orang tua baik dan perhatian pada anak tersebut? Dijawab nggak? Jawab. Kenapa anak tidak baik? Tidak baik dengan orang tua. Kalau tadi acuh, kalau sekarang berani, berani. Padahal orang tua sudah berani? Baik. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebagai orang tua, kalau kita ketemu kasus begitu, saran saya, kita orang tua tetap harus jaga hati. Jangan sampai mengutuk anak kita. Ya, istilahnya orang Jawa menyupatani. Oh, kamu berani sama orang tua, nanti begini. Nah, ketika kita ngomong begitu, itu didengar oleh penghulu-penghulu di udara. Dan itu akan dicomot dan dipakai untuk mengintimidasi. Maka ketika anak kita satu kali waktu mungkin usaha sulit, usaha ini, karena itu sudah diambil kuasa gelap dan dibuat intimidasi. Dan anak kita, ya istilahnya, kan banyak seringkali hamba Tuhan bilang, oh kamu nggak beres sama orang tua, atau orang tua pernah ngomong negatif. Nah, karena itu saya sarankan, kondisi apapun anak kita, jangan sampai keluar kata-kata nyupatani. Keluarkan kata-kata berkat saja. Nah, kalau anak kita dalam kondisi berani, kita harus koreksi diri juga dong. Ya kan? Kan nggak mungkin akibat, tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Bisa jadi mungkin anak tidak mendapatkan apa yang mungkin dalam konsep pikiran dia, harusnya aku dapat perhatian orang tua seperti ini. Kita mungkin nggak gayung bersambut. Tapi juga buat anak-anak saya perlu sampaikan, siapapun Anda, saya juga masih anak loh nih, karena saya masih punya orang tua. Kita tetap harus hormati orang tua kita dalam kondisi apapun. Tempo-tempo beda pendapat sangat-sangat memungkinkan itu. Saya tadi lihat ada seorang anak kecil usia belum 2 tahun. Dia pegang HP, dia bisa buka foto-foto, dia bisa pilih scroll ke atas, ke kiri, ke kanan, dia bisa pencet. Itu anak zaman now. Generasi alpha. Kalau kita pakai konsep old, tahun 70-an nggak akan ketemu Bapak Ibu. Jadi kita juga harus, ya saya bersyukur lahir tahun 70-an, tapi saya ya sedikit menikmati milenial sekarang ini, artinya saya memahami anak zaman sekarang. Saya kalau bahasa gaul nggak tahu, saya tanya Alin. Lin, ini sih bahasa apa? Papi, Besti kok nggak ngerti. Saya kadang tanya istri juga, kok istilah kayak gitu nggak tahu? Ya kan papi
generasi 70-an. Jadi saya belajar juga sehingga ketika saya memberi masukan-masukan ke anak-anak ya tidak melulu saklek strength, tapi kadang-kadang dengan juk-juk guyon bahasa sekarang supaya dipahami. Tapi jujur, anak-anak saya mau kasih ultimatum buat kita. Sehebat apapun Anda, kalau Anda status masih anak, orang tuamu itu kunci berkat. Nggak boleh kita kurang ajar. Alkitab mengajarkan begitu. Harus hormat. Tapi kita sebagai orang tua kalau anak kita sampai di zona itu ya kita koreksi lah. Saya juga paham. Saya kalau ngajar anak saya yang besar dengan cara kedagingan, anak saya sudah lebih tinggi dari saya. Kalau seandainya dengan fisik mungkin saya kalah. Tetapi saya nggak pernah pakai cara-cara begitu. Ketika saya bilang enggak, tapi enggak setuju. Saya jelaskan argumennya. Dia sadar. Tapi saya juga harus hargai kebebasan dia. Kebebasan berpikir, kebebasan menentukan arah hidup. Saya hanya membackup, mendoakan. Supaya apa? Tetap terjalin chemistry. Ya, nggak bisa lah kita paksa-paksa anak kita dengan cara kita yang lama. Ya, dulu kan saya diajarnya pakai rotan tuh. Kalau nggak nurut kena pukul. Sekarang nggak bisa anak begitu. Kalau sampai kita keterlaluan, kita bisa disomasi kok. KDRT kan masuknya. Itu jadi persoalan. Tapi zaman dulu enggak loh. Saya dipukul rotan apapun. Bahkan ada tetangga pada waktu itu yang mencemoohin saya. Saya nggak bisa melawan apapun. Apalagi kalau sudah di atas umur saya jauh. Karena pada waktu itu brainwash-nya adalah anak tidak bisa melawan orang tua. Siapapun, bukan orang tua kandung juga. Orang tua di sekitar kita ketika kita lakukan kesalahan, dia hukum kita juga nggak bisa apa-apa. Termasuk saya SD, ketika saya salah nyanyi bahasa Jawa, itu guru saya pakai stik panjang, dipukul saya. Bahkan zaman dulu kan penghapusnya penghapus. Begitu anak SD bermasalah, dia lempar tuh. Pak, penghapus. Kita nggak bisa melawan. Zaman sekarang digitukan, orang tuanya somasi guru. Betul? Tapi zaman dulu enggak kan? Ini bapak-bapak guru begitu ya Pak? Bang Adimin guru kan? Zaman dulu enggak ada tuh yang berani mensomasi guru. Tapi sekarang kan kalau berlebihan bisa masuk kasus. Nah, tetapi saran saya, yuk kita orang tua jaga hati. Jadi orang tua yang baik. Bukan baik secara penilaian manusiawi, tapi baik di mata Tuhan. Pagem dan Bugem, setujukah kalau uang suami adalah milik istri? Ini bagi istri-istri setuju? Yes. Yes. Amin. Bagi suami-suami mengkodisit. Dan uang istri adalah punya istri. Oh gitu ya. Uang suami buat istri, uang istri, uang istri. Itu sudah rahasia umum, Pak. Boleh enggak istri ngabisin uang suami? Uang saku dari suami. Ini saya harus jawab di luar ranah sebagai gembala ya, tapi sebagai suami. Kalau saya sebagai suami ya saya nggak setuju lah. Masa uang saku suami dihabisin, uang istri lah. Terus suami nggak dikasih untuk transport, nggak dikasih untuk ini itu. Ini dari sisi suami, Tapi sekarang dari sisi sebagai pengembalaan begini. Bapak Ibu Saudara, ada manajemen keuangan. Bagi teman-teman yang kemarin ikut konseling pranikah, saya temukan di lapangan ada keluarga-keluarga yang suaminya mutlak mengatur keuangan. Ada. Tapi sudah berjalan bertahun-tahun tidak jadi persoalan. Ya silakan, it's okay, asal transparan. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang istri sepenuhnya yang kendalikan keuangan. Suami itu kalau mau berangkat kerja kantor, nih Pak buat bensin 10.000. Padahal kerjanya berkilo-kilo, dikasih uang bensin 10.000. Kalau per premium masih harga di bawah 5.000 zaman itu mungkinlah. Tapi sekarang pertalit sudah 7.000 sekian. Berarti kalau 10.000 cuma seliter. Jadi ya kalau suami pulang nuntun sepeda motor
atau jalan kaki, ya jangan disalahkan kalau terlambat pulang. Maksud saya begini, itu hanya contoh simpel. Belum yang lain, suami-suami di kantor begitu jam kantor makan siang karena jauh, teman-teman kantor, ayo mas ke kantin. Iya, saya lagi puasa. Ini istri-istri nih, kalau sampai ada suami puasa terus tiap hari di kantor, ini berarti istri-istri. Atau saya dibawain bekal sama istri. Ya boleh sih, tapi kita jaga prestis suami juga. Kalau suami terlalu culun, kemudian sakit-sakitan, yang malu istri juga loh. Tapi ini bukan berarti suami-suami, yes panti pas, ini pulang istri aku akan omelin. Bukan itu maksud saya. Silakan, manajemen keuangan silakan. Mau atur yang terbaik gimana? Saya sempat diskusi, kenapa Pak Anda pegang kendali keuangan semua? Pak, saya sempat percayakan semua ke istri, habis semuanya. Listrik pun tidak dibayar. Nah kenapa? Memang mungkin kebutuhan hidup? Enggak. Tapi memang ada kebocoran-kebocoran. Oh gitu. Tapi juga ada begitu dikasihkan sama suami, habis semua. Tapi begitu dikasihkan ke istri, masih bisa nabung. Tahu-tahu ada paket buat suaminya, dibelikan sama istrinya ini itu. Nah silakan. Itu dalam konseling pranikah, saya biasanya bilang begini, silakan sepakati, atur kebijakan untuk keluargamu. Sebab saya nggak bisa paksakan yang idealis tuh begini, yang betul tuh begini, nggak bisa. Karena kadang-kadang terbentur hal-hal praktis di lapangan. Silakan. Ya mungkin itu ya. Tapi kalau ini pertanyaannya kan mutlak, uang jajan suami dipakai istri, uang istri. Boleh nggak ngabisin uang suami? Ya saya harus jawab sebagai gembala dan suami, nggak boleh seperti itu. Ya kasihan suamimu, ya berangkat nggak punya uang, kemudian nebeng terus. Lo kenapa sih motornya gembes di rumahku nebeng ya? Padahal nggak ada bensinnya. Nah ini istri-istri nih harus bertobat. Tapi semua istri-istri sini baik-baik kok. Amin. Haleluya. Suaminya juga. Iya. Ya oke, terima kasih atas setiap yang telah Bapak Ibu sumbangsikan, baik itu pertanyaan maupun doa ya. Ini akan menjadi pergumulan pribadi dari kita, terutama untuk pokok-pokok doa. Ya mungkin dari saya, membangun keluarga itu sulit ya Pak. Oke, membutuhkan kerjasama di antara dua individu, dua sifat, dan itu sifatnya selamanya, long time ya, sampai kalau di Alkitab kan sampai mau memisahkan ya. Mungkin kita dalam perjalanan setahun, 2 tahun banyak kesalahan dan kita merasa sudah susah diperbaiki. Tapi yang mungkin kalau dari saya, kita tidak bisa menyesali dengan masa lalu, yang terjadi sudah terjadi ya. Yang terpenting apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita pertahankan dan kedepannya selalu ada harapan untuk menjadi lebih baik daripada kita meratapi apa yang sudah terjadi, mungkin menyesali, tetapi selalu ada harapan. Saya percaya Tuhan pasti kuatkan dan Tuhan pasti memberikan pemulihan, dan itu saya percaya pasti terjadi dan waktunya kapan kita tidak tahu juga ya, tetapi kita mau berusaha, apa yang di depan kita itu masih panjang. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat, mungkin suami saya akan menambahkan sesuatu. Baik Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan bahwa kita tidak perlu meratapi apa yang sudah terjadi. Mungkin kita merasa bahwa aku gagal membangun hubungan orang tua, aku sebagai orang tua kepada anak-anak, atau mungkin kita merasa bahwa keluarga kita gagal. Jangan ratapi itu dan mari kita bertitik tolak dari apa yang sekarang Tuhan masih percayakan. Kita pegang itu baik-baik, kita melangkah bersama Tuhan supaya keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita diberkati Tuhan. Amin.